Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di Renungan Harian Anak hari ini. Renungan hari ini terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Teman-teman pasti kalian masih ingat ya tentang janji Allah kepada Abraham, yaitu janji bahwa istrinya yaitu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-21, di situ kita bisa melihat bukti bahwa Allah benar-benar menepati janjinya. Sarah, istri Abraham, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu bernama Ishak. Kelahiran Ishak adalah yang selalu dinantikan oleh Abraham maupun Sarah. Dan pasti mereka sangat bahagia dengan kehadiran Ishak. Dan yang pasti mereka sangat sayang kepada Ishak. Nah, tapi pada suatu ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, pada waktu itu biasanya orang-orang kalau mempersembahkan korban kepada Allah itu berupa hewan seperti domba. Nah, tapi Allah meminta Ishak sebagai korban. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, Abraham membawa Ishak pergi ke tempat di mana Allah memerintahkan, yaitu mereka pergi ke Gunung Moria. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abraham. Di ayat 11 sampai ayat 13 dikatakan bahwa, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam lukat. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Sebenarnya Allah itu hanya ingin tahu apakah Abraham itu taat kepada Allah atau tidak. Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham taat kepada Allah. Ishak tidak dikorbankan, tapi seekor domba sebagai gantinya yang telah Allah sediakan bagi Abraham. Teman-teman, kita juga belajar untuk taat kepada Allah, taat melakukan perintahnya. Apa saja sih perintah Allah buat kita? Banyak teman-teman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, di situ kita menemukan banyak perintah Tuhan. Seperti rajin berdoa, tidak berbohong, menolong orang lain, dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan. Nah, apakah kita sudah taat melakukan perintah-perintahnya? Ayo teman-teman, hari ini kita mau berkomitmen untuk selalu taat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.